Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi mengudara dan memberikan informasi selalu bersama channel ini yang akan terus melihat sirkuit Mandalika seperti apa persiapan kali ini untuk menyambut USBK 2023. Ya baik, sebelum itu seperti biasa saya ucapkan terima kasih yang sudah mengklik video ini, yang baru bergabung. Saya ucapkan selamat datang dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Semoga tetap sehat selalu dan dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah baik, di sini kita berada di Tribun Observation Deck yang ada di atas Bukit 360 yang berhadapan langsung dengan pemandangan pantai dan hampir semua lintasan kelihatan apabila kita berada di sini, teman-teman ya. Nah jadi tribun di sini lagi dikerjakan untuk bagian atas dari tribun untuk ditambah biar lebih bagus lagi daripada sebelumnya tribun. Ya, yang dimana masih ada satu tribun lagi yang masih belum rampung ya. Sementara yang dua di atas bukit di sini sudah tuntas untuk bagian atasnya. Tinggal satu tribun lagi yang saat ini masih terus dikerjakan. Nah, jadi untuk tribun di sini tuntas sebelum USBK digelar di sirkuit Mandalika. Nah, seperti ini untuk tampilan baru menyambut USBK, dan juga di bagian ruangan dalam tribun di sini sekarang ini sudah semakin lengkap untuk siap memanjakan para penonton yang hadir di tribun di sini nanti untuk menonton USBK di bulan Maret nanti. Ya, tentunya di tribun di atas Bukit 360 ini ya memiliki view yang sangat luar biasa sekali, berhadapan langsung dengan pemandangan pantai, perbukitan, dan juga hampir semua lintasan sirkuit Mandalika kelihatan apabila kita berada di tribun 360 tersebut. Ya baik, kemudian kita menuju ke Pantai Segar untuk melihat acara apa saja yang sedang diadakan ya pada hari ini di tanggal 10 dan juga sampai dengan besok pagi di tanggal 11. Nah jadi acara yang diadakan di Pantai Segar merupakan acara tahunan ya, 1 tahun sekali, yaitu event bau nyale, yang dimana arti dari kata bau itu merupakan menangkap, sedangkan nyale itu berupa cacing yang berada di laut, teman-teman ya. Jadi menangkap cacing laut. Nah ini merupakan suatu hal yang unik yang dimiliki oleh Lombok, Nusa Tenggara Barat yang harus teman-teman ketahui. Nah jadi bau nyale itu menangkap cacing laut ya teman-teman ya, yang dimana cacing laut itu dipercaya merupakan jelmaan dari Putri Mandalika. Nah untuk itu nama sirkuit yang terletak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini dinamakan sirkuit Mandalika karena nama Mandalika tersebut diambil dari sang legenda Putri Mandalika teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang kita akan ceritakan sedikit ya tentang kisah dari Putri Mandalika buat teman-teman semua agar mengetahui lebih dalam ya seperti apa Putri Mandalika tersebut ya, sehingga sampai ada acara tahunan yang selalu diadakan ya 1 tahun sekali di kawasan ekonomi khusus KK Mandalika ini. Nah jadi itu merupakan suatu hal yang sangat unik sekali yang perlu teman-teman ketahui. Nah sekarang kita mulai bercerita. Jadi Putri Mandalika merupakan salah satu legenda yang berasal dari Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Legenda Putri Mandalika terkait dengan tradisi menangkap cacing laut yang dipercayai sebagai jelmaan Putri Mandalika. Putri Mandalika lebih dikenal dengan sebutan Mandalika. Ia merupakan putri yang berasal dari salah satu kerajaan di Pulau Lombok yang bernama Kerajaan Tonjang Beru. Raja Kerajaan Tonjang Beru memerintahkan wilayah dengan adil dan makmur. Putri Mandalika dikenal sebagai putri yang paling cantik, secantiknya dikenal hingga ke pelosok negeri. Putri Mandalika tidak hanya cantik, melainkan tutur katanya lembut dan bahasanya sopan. Ia juga senang menolong. Ya, sehingga banyak pangeran yang ingin melamarnya. Raja menyerahkan keputusan pada putri demi tanggung jawabannya. Putri bertapa untuk meminta petunjuk. Setelah bertapa, Putri mengundang seluruh pangeran yang ingin melamarnya untuk berkumpul pada tanggal 10 bulan 10 pada penanggalan Sasak. Para pangeran diminta berkumpul di Pantai Segar. Jadi Pantai Segar itu berada di depan tikungan 10 sirkuit Mandalika, yang saat ini lebih dikenal sebagai Pantai Kuta, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada pagi buta, sebelum azan subuh berkumandang, pada hari yang ditentukan para pangeran berkumpul, saat matahari berada di ufuk timur, putri bersama raja dan ratu serta mengawal datang menemui mereka. Ya, jadi putri mengambil keputusan tersebut supaya ketentraman dan kedamaian pulau tidak rusak karena persaingan. Sebab
kalau ia menerima pinangan atau lamaran dari salah satu ya pria atau salah satu pangeran, maka perselisihan akan terjadi ya, seperti itu. Pengumuman tersebut ya membuat peserta terheran-heran. Selanjutnya, putri menjatuhkan diri ke laut dan hanyut ditelan ombak. Dan setelah putri menjatuhkan diri ke laut ya, beberapa menit kemudian muncullah sosok cacing laut atau nyale, lebih dikenal di Lombok ya, yang dipercayai bahwa nyale tersebut adalah jelmaan dari Putri Mandalika. Nah, jadi nyale atau cacing laut tersebut biasanya muncul satu kali dalam setahun ya, tepatnya di bulan Februari atau bulan 10 kalau bulan Sasak, yang dimana jumlahnya cukup banyak ya muncul di permukaan laut Pulau Lombok ya, sehingga masyarakat sepulau Lombok ya berbondong-bondong menuju ke pantai terdekat untuk menangkap cacing tersebut untuk dijadikan makanan mereka. Nah, baik, itu dia tadi singkat cerita ya tentang Putri Mandalika, untuk kisah dari sang legenda Putri Mandalika yang sampai sekarang ini masih menjadi tradisi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dalam tradisi satu kali setahun, teman-teman ya. Kemudian di depan kita ini adalah truk pengangkut material jembatan yang akan segera dibangun sepekan menjelang WSBK. Nah, jadi material tersebut tibanya tadi pagi sekitar jam 7.30 dan ada beberapa truk yang sudah masuk ke dalam untuk menaruh ke material yang di tempat yang sudah dipersiapkan. Nah, buat teman-teman yang belum mengetahui di manakah titik jembatan penyeberangan akan dibangun nanti, jadi jembatan tersebut akan dibangun di bagian sisi utara Tunnel 1 atau tepatnya ya di bagian samping dari antara Tribun Royal Box dengan Tribun Teluk Las, yang dimana kedua tribun tersebut dipisahkan dengan Tunnel 1. Jadi jembatan tersebut akan membentang mulai dari barat ke timur atau sebaliknya dari timur ke barat, seperti itu ya. Bukan membentangnya di atas dari lintasan sirkuit Mandalika, melainkan di samping dari lintasan sirkuit itu sendiri. Nah, jadi tujuan dari pembangunan fasilitas seperti itu ya, jembatan penyeberangan, agar mempermudah ya para penonton dari Royal Box menuju ke Teluk Las atau sebaliknya, penonton dari Teluk Las menuju ke Royal Box sekarang ini mempermudah agar tidak melewati akses yang cukup terpaut jauh. Jadi sekarang ini rencana yang luar biasa ya, membangun jembatan penyeberangan ya penghubung Tribun Royal Box dengan Tribun Teluk Las yang akan dibangun nanti sepekan sebelum WSBK tersebut. Nah, jadi luar biasa ya, nanti sirkuit Mandalika akan mempunyai jembatan penyeberangan sementara, nanti sehabis WSBK akan dibongkar lagi. Jadi jembatan tersebut akan dibuat semenarik mungkin, lebih keren ya. Nah, jadi untuk material atau bahan yang digunakan untuk membangun jembatan tersebut, teman-teman sudah melihat ya, tadi beberapa truk standby di jalur provinsi sedang mengangkut material dari jembatan yang akan segera dibangun di sirkuit Mandalika. Jadi material tersebut ya sama persis seperti material yang digunakan untuk membangun tribun di sirkuit Mandalika. Jadi bisa dibongkar pasang ya, tidak permanen seperti itu. Baik, kemudian selain itu juga ya, di sini kita memperlihatkan untuk visual terbaru di tikungan ke-16 ya, seperti ini untuk menyambut WSBK 2023. Jadi pihak terkait di sini ya mengklaim tidak ada perbaikan lagi di sirkuit Mandalika, seperti perbaikan pengaspalan ulang itu tidak dilakukan sekarang ini menjelang WSBK 2023. Terkait ya, semua aspal di sirkuit Mandalika sekarang ini sudah memiliki aspal yang cocok dan lebih bagus daripada aspal sebelumnya yang sudah dibongkar itu. Dan juga nanti ada beberapa perbaikan sedikit ya untuk cat lama di bagian pitbox atau garis kotak para pembalap, itu nantinya akan dilakukan pengecatan ulang. Yang dimana pada cat tersebut ya saat ini sudah pudar, jadi akan dicat ulang nanti agar tambah baru lagi ujarnya. Ya, terkait masalah rumput di dalam sirkuit Mandalika yang saat ini masih belum dilakukan pemotongan atau pembersihan, jadi segera akan dilakukan pemotongan. Ya, seperti yang kita ketahui, jadi untuk hal-hal seperti itu dilakukan menjelang WSBK. Misalnya tinggal 5 hari, 6 hari baru akan dilakukan kesibukan seperti itu, teman-teman ya, untuk merapikan area rumput atau membersihkan semak-semak yang ada di beberapa pagar di sirkuit Mandalika supaya bersih dan makin rapi untuk menyambut WSBK 2023 ini.
Nah, di sini terlihat para pekerja sudah meninggalkan area pengerjaannya karena dirasa sudah cukup ya untuk hari ini. Esok pagi akan melanjutkan lagi untuk melakukan aktivitasnya. Jadi kita beri support dan semangat untuk teman-teman yang ada di sini. Semoga tetap semangat dan sehat selalu tentunya ya.